Para hadirin sekalian, teman-teman seperjuangan, sevisi misi yang sama-sama ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dirahmati oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita hidup di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa masuk ke tempat kita yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kehidupan dunia ini tempat untuk diberikan ujian, dan sebagaimana yang kita ketahui, tatkala seseorang itu diuji, maka akan ada orang-orang yang berhasil melewati ujiannya, dan akan ada orang-orang yang gagal di dalam menjalani ujiannya. Maka barang siapa yang berhasil melalui ujian tersebut, maka dialah yang akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang gagal melewati ujian tersebut, maka baginya lah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut orang yang berhasil, orang yang beruntung berkaitan dengan dunia, tidak pernah. Adapun kesesungguhan daripada kebahagiaan dan keberhasilan tersebut, itu nanti terlihat di akhirat, apakah kita di antara orang-orang yang berbahagia di surga Allah, ataukah kita adalah di antara orang-orang yang sengsara di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh perjuangan, karena sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Apa yang menjadi sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita, itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga Allah. Berkaitan dengan salat, maka kita dapati hawa nafsu kita berat, agar kita bisa tundukkan dia beribadah salat kepada Allah. Subuh-subuh, ya, air sedang dingin-dinginnya, enak-enaknya tidur, kita disuruh untuk sholat subuh. Itu tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, tapi kita lakukan. Kenapa? Kita berusaha meraih surga Allah. Tidur di waktu subuh, orang sholat, dia tidur, disenangi oleh hawa nafsu. Tetapi sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu tersebut pada umumnya adalah perkara-perkara yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, surga diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu kita, sedangkan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi, disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka tugas kita bagaimana? Tugas kita menundukkan hawa nafsu kita kepada keridhaan Allah. Allah ridha dengan perbuatan ini, hawa nafsu kita benci, tundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mengantarkan kepada perkara ini, tapi ini perkara yang dimurkai oleh Allah. Walaupun hawa nafsu kita ingin sekali melakukannya, tundukkan hawa nafsu kita untuk mengejar keridhaan Allah. Dan barang siapa yang berusaha berjuang melawan hawa nafsunya, menahan dirinya untuk senantiasa berada di jalan yang benar, ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat An-Nazi'at, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang dia takut akan kebesaran Allah, takut akan siksaan Allah, takut akan keagungan Allah, dan dia menahan hawa nafsunya, dia menundukkan hawa nafsunya, dia melawan itu agar senantiasa dia berada di jalan kebaikan menuju kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya,
fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, perjalanan menuju surga bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan menuju surga bukan perjalanan yang semudah membalikkan tangan. Kita butuh perjuangan, kita butuh kesabaran, kita butuh keistiqomahan, terus sampai kita meninggal dunia berada di dalam kebaikan, berusaha mengejar husnul khatimah, agar dengannya nanti kita mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan bersama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesulit apapun surga itu didapatkan tatkala kita jujur di dalam keimanan kita. Kita jujur di dalam ibadah kita jujur di dalam keinginan kita menuju surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya bagi kita. Tinggal kita mau nggak kita menelusuri, melewati jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada surga atau jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada neraka. Karena manusia diberikan kemampuan, diberikan akal, diberikan pikiran, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul menjelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Tinggal manusia itu sendiri memilih yang mana. Tatkala dia memilih jalan yang salah, maka jangan salahkan Allah kalau di akhirat dia ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang berusaha menahan hawa nafsunya, tunduk akan ketaatan kepada Allah, maka yakinlah balasan Allah itu nyata, balasan Allah itu benar adanya. Kita akan mendapatkannya walaupun sekecil apapun kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti berjumpa dengan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti di akhirat nanti akan disempurnakan balasan kalian oleh Allah di akhirat. Maka jangan takut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, yang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapatkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan yang berbuat keburukan hati-hati, sekecil apapun pasti Anda akan melihat keburukannya tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Kenapa kita belajar ini? Karena kita manusia. Namanya manusia pasti punya dosa. Dan semua dosa itu kalau tidak diampuni, menghalangi kita langsung masuk ke dalam surga. Maka kita berusaha, bercita-cita, bertekad kuat, agar bagaimana sebelum kita meninggal dunia, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar nanti tidak menjadi malapetaka di akhirat, dan kita bisa langsung masuk ke dalam surga Allah dan tidak perlu singgah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyebutkan dua perkara. Yang pertemuan sebelumnya kita menyebutkan yang paling utama dan yang paling besar menghapuskan dosa kita adalah mentauhidkan Allah. Dan ini adalah harga mati. Semua harus dibangun di atas tauhid. Ini dasar. Kalau ini tidak ada, tauhid tidak ada, semuanya tidak akan berguna di mata Allah. Maka jaga tauhid kita, jaga keimanan kita, jaga la ilaha illallah. Jauhi perbuatan kesyirikan, jauhi perbuatan kekufuran kepada Allah. Terus kemudian yang kedua adalah beriman dan beramal saleh. Kuatlah di dalam keimanan Anda. Dan kita sudah menjelaskan keimanan itu ada 5 definisi pokoknya. Yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Namanya iman itu ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, dan membenarkan, meyakini, mengakui apa yang telah diucapkan lisan di dalam hati. Kita harus yakini, kita beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka hati Anda harus menjalankan, meyakini apa yang diucapkan lisan Anda. Tatkala ada orang yang lisannya mengatakan A, mengatakan beriman kepada Allah, tapi hatinya mengatakan B, benci kepada keimanan kepada Allah,
itulah mereka orang-orang munafik. Maka orang yang beriman, lisannya mengucapkan keimanan, hatinya meyakini apa yang telah dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, wal amalun bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Orang ngaku beriman tapi tidak mau beramal keimanan yang dusta. Orang yang mengatakan dia beriman tapi tidak mau mengaplikasikan di dalam ketaatan ibadah, dia orang yang dusta dalam keimanannya. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, dia beramal, dia berbuat. Maka tatkala Anda mengaku orang yang beriman, beribadalah kepada Allah dengan anggota badan kalian. Allah perintahkan kita salat, maka kerjakan salat. Allah perintahkan kita puasa, maka berpuasalah. Allah perintahkan kita menunaikan zakat bagi yang terpenuhi syarat, maka tunaikanlah. Allah perintahkan kita untuk berhaji bagi yang mampu, maka laksanakanlah. Buktikan keimanan Anda dengan memperbanyak menjalankan amalan-amalan di dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan, kemudian yang keempat, yazidu bit ta'ah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Seorang terkadang dia merasa semangat beribadah, luar biasa semangatnya, pasti dia sudah menempuh kebaikan-kebaikan yang sebelumnya. Karena di antara samaratul hasanah al-hasanatu ba'daha, dua dari kebaikan itu kebaikan yang berikutnya. Jadi kalau Anda istiqomah di atas kebaikan, akan melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya, akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dengan itulah Anda mudah sampai kepada husnul khatimah. Kemudian yang kelima, wa yanqusu bil ma'asi au bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita semua mengakui ada kalanya di mana kita ibadah itu berat sekali. Salat itu rasanya berat sekali. Membaca Al-Qur'an itu rasanya malas sekali. Ketahuilah saat itu iman Anda berkurang, iman Anda sedang turun-turunnya. Dan iman itu turun disebabkan kemaksiatan. Coba cek, Allah tidak menurunkan keimanan seseorang itu seenaknya saja, tidak. Pasti ada sebab yang telah dilakukan oleh orang tersebut, yaitu dia melakukan kemaksiatan. Anda terhalangi dari sholat malam, lihat apa yang Anda lakukan sebelumnya. Anda terhalangi dari sholat subuh, lihat apa yang Anda lakukan sebelumnya. Bisa jadi Anda di malam harinya menceritakan aib orang lain. Bisa jadi di malam harinya Anda bergadang dalam perbuatan yang sia-sia, bahkan yang haram. Akhirnya Anda terhalangi dari sholat subuh. Karena tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang dari ibadah kecuali perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, aku terhalangi dari mengerjakan sholat malam selama 5 bulan. Bisa babi dzambin aznabtuhu, disebabkan aku melakukan satu dosa. Maka kita lihat, ini seorang ulama terhalangi sholat malam yang biasa dia kerjakan selama 5 bulan gara-gara dosa yang dia lakukan. Lantas bagaimana dengan kita yang tiap hari bergelimangan dosa, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dan yang lainnya? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ada 5: perkataan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, amalan yang menjadi pelebur dosa kita jemaah sekalian adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi ternyata zikir yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir, selain itu mendatangkan pundi-pundi pahala, ternyata juga menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang nggak berdosa? Nggak ada. Maka perbanyak zikir kepada Allah. Apa dalilnya Ustadz? Silahkan dibuka dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat jemaah sekalian.
Laki-laki yang banyak berzikir, yang banyak mengingat Allah, dan perempuan yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan baginya ampunan dan pahala yang besar. Jelas. Kita semua beriman kepada Al-Quran, kebenarannya tanpa keraguan sama sekali. Al-Quran mengatakan yang merupakan kalamullah, laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir, Allah siapkan untuknya ampunan. Bukan hanya ampunan, Allah siapkan pahala yang sangat banyak. Maka perbanyak zikir jemaah sekalian. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan? Nabi bertanya untuk menjelaskan setelahnya, Anda itu bisa mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan. Nabi katakan, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Dia harusnya mampu, kata Nabi. Dengan apa? Yusabbihullaha mi'ata tasbiha. Dia bertasbih kepada Allah setiap hari berapa kali? 100 kali. Ucapan tasbih itu bagaimana? Subhanallah. Subhanallah. Dia ucapkan 100 kali, dia akan dapatkan fayaktubullahu lahu biha alfa hasanah. Allah akan catat bagi dia yang mengucapkan tasbih 100 kali dalam sehari 1000 kebaikan pahala. Apakah hanya kebaikan pahala? Tidak. Wa yahuttu anhu biha alfa khati'ah. Akan dihapuskan baginya 1000 dosa atau kesalahan. Luar biasa. Tasbih subhanallah, subhanallah. Bisa antum kapan saja, di mana saja. Atau bisa antum perhatikan setelah sholat ada ucapan tasbih. Berapa kali? 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Tidak usah terlalu berpatokan jumlah yang banyak, nggak usah. Dalam Islam bukan hanya kuantitas yang dilihat, tapi juga kualitas. Saya mau zikir subhanallah dalam sehari 9.999. Wah. Terus bagaimana tasbihnya? Yang jelas cuma 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sisanya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak diresapi. Yang dimaksudkan mendapatkan penghapusan dosa 1000, pahala 1000, yang benar tasbihnya menghayati apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dengarkan baik-baik. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallah ditambah kalimat tahmid wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, dalam sehari 100 kali, Nabi katakan akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Maka zikir ini luar biasa jemaah sekalian. Ya, antum jaga. Dan ini sebenarnya kalau orang yang perhatian kepada zikir, setiap hari pasti dia ucapkan ini. Kenapa bisa? Karena di dalam rentetan-rentetan zikir pagi dan petang, di sana ada kalimat apa? Subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100. Maka resapi ini jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali dihapuskan dosa-dosa antum walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Dan ingat, zikir seperti ini tidak mesti harus duduk di masjid.
Saya mau zikir Ustadz, tapi saya kan lagi gak di masjid. Gak mesti di masjid. Berzikir kepada Allah itu di mana saja, kapan saja. Antum sedang naik kendaraan, antum mampu mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dari rumah antum sampai sini, mampu antum. Antum mau apa tidak? Sedang macet, nunggu truk-truk yang besar, lama jalannya, subhanallah wa bihamdi. Daripada antum menggerutu, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, gugur dosa-dosa antum, terhapuskan dosa-dosa antum. Tinggal kita mau apa tidak. Terkadang kita ini merasa sok sibuk padahal kita tidak sibuk. Bahkan kita bekerja misalnya, yang bekerja tangan kita, yang bekerja kaki kita, lisan kita ngapain? Ucapkan subhanallah wa bihamdi. Dan gak mesti teriak subhanallah, gak mesti. Tempat kerja subhanallah wa bihamdi. Antum yang dengar saja nggak ada masalah. Kecuali kerjanya antum pakai lisan. Antum sedang terima telepon dari customer, assalamualaikum, subhanallah wa bihamdi. Kenapa ini? Kita mau ngobrol dibilang subhanallah wa bihamdi. Apalagi istighfar. Pak, saya dari perusahaan ini ingin begini. Astagfirullah. Rusak namanya perusahaan kalau begini. Enggak. Kecuali antum kerjanya pakai lisan, ya udah fokus ke kerjaan antum. Tapi kalau kerjaan antum tangan kaki, lisannya nganggur. Perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir apa? Semuanya. Tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah. Kalau mau lengkap, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak itulah. Ya, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Terus kemudian di sini yang perlu kita ketahui jemaah sekalian, zikir itu di dalam Islam memiliki dua makna. Ada zikir secara khusus, ada zikir secara umum. Zikir secara umum itu bagaimana? Semua amalan-amalan ketaatan yang Anda lakukan itu adalah Anda sedang berzikir kepada Allah. Ya, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya keutamaan zikir tidaklah terbatas pada tasbih, pada tahlil, pada takbir dan lain sebagainya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan zikir itu juga mencakup semua orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, berarti dia sedang berzikir kepada Allah. Anda sedang sholat, Anda sedang berzikir. Anda sedang baca Al-Quran, berarti Anda sedang berzikir. Bahkan seutama-utamanya zikir adalah membaca Al-Quran. Anda sedang melakukan infak dan sedekah, menolong orang lain dan sebagainya. Salat malam, berarti Anda sedang berzikir kepada Allah. Sekarang ini antum duduk di majelis ilmu, antum sedang berzikir kepada Allah ini. Kenapa kita duduk di majelis ilmu? Kenapa kita menghadiri kajian? Tujuannya cuma satu, mengingatkan kita kepada Allah. Maka ingat, zikir terbagi menjadi dua, makna secara umum, makna secara khusus. Secara umum, semua ketaatan-ketaatan yang dilakukan manusia kepada Allah berarti itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di buku ini, di antara semua ketaatan yang paling utama adalah pertama, sholat 5 waktu. Maka kita katakan orang yang sholat 5 waktu kepada Allah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa orang nggak sholat? Jawabannya cuma satu, gampang. Karena dia nggak ingat Allah, sudah selesai. Nggak usah cari-cari alasan lain. Kenapa dia nggak sholat? Dia nggak ingat Allah. Kenapa dia sholat? Dia ingat Allah, sudah. Kemudian diantaranya adalah menghadiri majelis ilmu, itu zikir. Ya, mengingat Allah. Saya rasa antum kesini duduk sekarang ini, antum nggak cari harta, antum nggak cari peluang-peluang bisnis. Enggak, kita cari sekarang bagaimana kita mengingat Allah bersama-sama. Terus kemudian membaca Al-Quran. Antum baca Al-Quran jemaah sekalian. Ya, cara terbaik mengingat Allah adalah dengan berinteraksi dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Kalau antum berat membaca banyak-banyak, bacalah sehari 2 lembar.
Bagi setiap habis sholat mungkin setengah muka itu nah. Sholat lagi setengah muka ada 5, maka antum dapat 2 lembar lebih setengah muka. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit tapi istiqomah. Dan saya katakan, terutama habis sholat subuh jangan tidur. Ambil Al-Quran, baca, berzikir, mau ngajari anak-anak di situ, mau nasihatin istri, ajak duduk di situ, tempat yang diberkahi, waktu yang diberkahi. Ya, jangan tidur, karena dikatakan hari kita itu bagaimana kita melewatinya tergantung bagaimana awalnya. Awal hari bagaimana? Kapan itu awal hari kita? Pagi hari. Kalau Anda melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan kebajikan, maka Anda akan semangat di hari tersebut melakukan berbagai macam aktivitas. Tapi kalau Anda tidak semangat, jangankan habis sholat tidur, Anda nggak bangun sama sekali, sholatnya jam 7, Anda nggak akan bergairah di hari tersebut, malas, tidak produktif dan sebagainya. Maka lihat pagi hari kita. Kenapa? Itu waktu yang spesial. Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Maka berzikir kepada Allah. Dan ingat, di pagi hari juga ada zikir pagi. Baca zikir pagi. Ustadz, saya tidak hafal. Ya sudah, baca makanya. Baca selama sebulan, 2 bulan, insya Allah setelah itu hafal. Bisa sambil naik kendaraan, bisa sambil jalan berzikir, zikir pagi. Tidak apa-apa, awalnya pegang terus. Ada yang saku kecil tuh bawa kemana-mana kalau memang belum hafal. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat, baca Al-Quran. Disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sekiranya hati kita ini bersih, kita nggak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Sayangnya hati kita ini kotor. Baru 5 menit saja baca Al-Quran sudah tidur. Ada orang tuh, terkadang dia ngobrol bersama mereka. Saya ini kalau malam ini susah tidur. Suruh aja baca Al-Quran. Sebentar aja itu tidur dia. Iya susah tidur kalau di depannya apa? Handphone, depannya siaran bola, depannya apa? Yang lain-lain, ya susah tidurnya. Coba suruh baca Al-Quran. Baru 5 menit sudah tidak kuat itu. Ya. Kenapa? Hati kita terlalu kotor. Kenapa? Sahabat Utsman mengatakan kalau hati kita bersih, kita nggak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Itulah keadaan hati kita. Di zaman sahabat, Al-Quran tidak sebanyak sekarang, tapi Al-Quran ada di dada-dada mereka. Di zaman kita sekarang, Al-Quran banyak, tapi orang-orang nggak baca. Hanya sekedar pajangan. Kapan keluarnya? Bulan Ramadan. Itulah manusia di zaman sekarang ya. Ini nasihat bagi kita semua, perbanyak zikir dengan baca Al-Quran. Terus kemudian, dan zikir-zikir yang lainnya secara mutlak. Nah, terus kemudian, ada zikir secara khusus. Jadi zikir secara umum, semua ketaatan-ketaatan kepada Allah itu disebut dengan zikir secara umum. Ada zikir secara khusus, yaitu ucapan lisan berupa takbir, berupa tasbih, berupa tahlil. Itulah zikir-zikir yang khusus. Nabi SAW bersabda, li'an aqula subhanallahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Nabi SAW bersabda, aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari pada hari tersebut. Artinya apa? Ucapan-ucapan zikir tersebut lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kata siapa? Nabi SAW. Dan ingat jemaah sekalian, terutama zikir sholat. Setelah sholat itu ada zikir. Maka jangan pernah antum tinggalkan zikir tersebut. Karena itu mempengaruhi